Bab 830. Wanita sialan itu pasti takut Harvey tidak mau menurutinya, jadi dia meningkatkan efek obatnya. Harvey berpikir dia hanya perlu menahan sebentar lagi dan semuanya akan berakhir. Tanpa disangka, makin lama efek obatnya makin cepat bereaksi. Sensasinya juga makin kuat, bahkan kepala pun terasa ringan dan tubuh seakan-akan melayang di awan. Napas yang panas terembus di telinga Selena sehingga membuatnya merasa sensitif dan gemetar. Dia menolak dengan tegas. "Nggak bisa, aku." Mata Selena membulat. Gio tiba-tiba menciumnya tanpa peringatan apapun. Dek, dek, dek. Jantung Selena berdegup kencang. Meski dia hanya mencintai Harvey, mereka sudah bercerai, dan dia bebas. Meski dia terlibat dengan orang lain, itu tidak melanggar hukum. Namun, dia sama sekali tidak berniat untuk terlibat dengan pria lain. Ciuman yang tiba-tiba ini membuatnya terkejut dan marah. Setelah terkejut, dia baru menyadari dan segera meronta. "Gio, sadarlah, aku." Tubuh Gio seperti sebuah tungku besar yang melingkupinya dengan erat dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. "Sudah terlambat," Harvey berkata di telinganya. "Saya tidak bisa berhenti, maaf." Awalnya, Harvey masih bisa mengendalikan situasi ini kalau Selena tidak muncul, tetapi sekarang sudah di luar kendalinya. Beberapa tahun menahan diri, berpisah dan bersatu kembali dengan Selena. Dia menekan perasaannya di dalam hatinya dan obat ini adalah kesempatan. Dia membiarkan kesempatan melepaskan penahanannya yang terpendam. Selena panik. Kenapa ini bisa terjadi? Bibir panas pria itu jatuh di lehernya. Harvey sangat tahu titik-titik tubuh Selena. Setiap tempatnya terasa panas. Selena tahu Gio kehilangan akal sehatnya, tetapi ini bukanlah alasan baginya untuk bertindak semaunya. "Gio, jangan begitu." Tangan Selena lemah. Dia mendorong Harvey seperti sedang menggodanya dengan cara yang genit. Harvey menatapnya dengan mata merah. Akal sehatnya mengatakan kalau dia tidak boleh melakukannya, tetapi naluri tubuhnya telah mengalahkan akal sehatnya, dan terus menariknya ke dalam jurang iblis. "Nona, saya tidak bisa mengendalikannya. Saya merasa sangat tidak nyaman, apa Nona bisa memelukku?" Dia bahkan merasa tersinggung dan meminta dipeluk. Perbedaannya sangat besar dari biasanya. "Gio, jaga kesadaranmu. Lepaskan aku. Aku akan mencarikan solusinya untukmu." Selena tahu kalau Gio tidak sengaja melakukannya, jadi dia masih bersikap sopan padanya. "Ada dokter di kapal. Aku bakal cariin dokter untukmu. Kalau nggak bisa, aku bakal cariin wanita untukmu. Kamu suka tipe seperti apa? Putih, cantik, atau menggoda dan seksi?" Dari mana Selena bisa mengatakan hal seperti ini? Dia juga benar-benar tidak punya pilihan lain dan hanya bisa mengatakannya dengan berani. Dia berpikir kalau siapapun pasti lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia seorang pasien yang sakit-sakitan, rambutnya bahkan belum tumbuh, dan dia merasa tidak nyaman saat memeluk. Mana mungkin seorang pria memilihnya? Gio hanya terpengaruh oleh efek obat sehingga dia bertindak seperti ini. Ada bisnis semacam itu di kapal ini. Asalkan kamu punya uang, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Setelah mendengar kata-katanya, bukannya Harvey melepaskannya, dia malah memeluknya lebih erat. "Tidak, saya hanya ingin Nona." Selena terpaku. Dia teringat akan sosok pria yang berlutut di pulau, menggenggam tangannya, dan berkata kalau dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Apa Gio benar-benar batas bawah Selena adalah persahabatan? Kalau Gio punya pikiran seperti itu, mereka tidak bisa bersama di masa depan. Dia menyembunyikannya begitu dalam sehingga Selena bahkan tidak menyadarinya. Setelah mengetahui pemikirannya, Selena baru menyadari bahaya dan mulai melawan dengan keras. "Gio, berhenti." Selena tidak lagi memberi belas kasihan. Dia mengangkat kakinya dan menendang bagian penting pria itu. Selama Gio merasa sakit, Gio akan melepaskan dirinya, dan dia bisa lari menjauh.
Namun, Harvey sudah menebak gerakan Selena. Dia menghentikan gerakannya. Satu kaki Selena terjebak di antara kedua kakinya. Harvey membelenggunya dengan erat di pelukannya. Seperti bisikan iblis, "Nona, tolonglah." Bab 831. Kini, seorang pria berbadan tinggi dan besar terlihat mengganggunya seperti anak anjing, sementara tubuh Selena sedikit gemetaran. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat jauh berbeda. Dalam situasi seperti ini, Selena tahu betul bahwa dia tidak boleh terlalu memancing pria itu, sebab kalau tidak, pria yang geram itu akan semakin posesif dan kedepannya bisa berakibat fatal. Setelah menarik napas dalam-dalam, Selena mulai memberikan pengertian padanya yang sekarang masih memiliki sedikit akal sehat. "Gio, aku bisa membantumu dalam hal lain, tapi aku nggak bisa melakukan hal semacam ini," jelasnya. "Nggak bisa? Kamu masih memikirkan orang itu, ya?" tanya Harvey yang kini juga sudah mulai kehilangan akal sehat. Dia pun menahan nafsunya, mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami pikiran terdalam Selena. Bukankah Selena masih mencintai dirinya jika tidak memperbolehkan orang lain menyentuhnya? "Enggak, aku sama dia sudah bercerai, jadi aku bebas menikah, enggak ada hubungannya dengan dia," ujar Selena mengernyit. Namun, Harvey terlihat kecewa. "Kalau memang begitu, kenapa aku enggak boleh? Nona, aku bisa bertanggung jawab terhadapmu, sungguh-sungguh menyayangi anakmu, memperlakukannya seperti anak kandungku sendiri, dan aku nggak akan pernah mengecewakanmu selamanya," jelasnya. "Kalau kamu nggak suka dengan hubungan yang seperti ini, aku masih bisa menghormatimu seperti dulu, dan aku nggak akan ikut campur dengan kehidupanmu, jadi anggap saja malam ini adalah permainan orang dewasa, begitu saja," tambahnya usai diam sesaat. "Maaf, aku nggak tertarik dengan permainan semacam ini. Gio, bukannya aku menolakmu, tapi luka yang aku dapatkan dari pria itu terlalu dalam. Seumur hidup aku nggak berniat untuk terlibat atau menjalin hubungan dengan pria manapun lagi. Aku nggak bermaksud melawanmu, sekarang lepaskan aku, kita masih bisa berhubungan seperti dulu, aku akan menganggap kejadian hari ini nggak pernah terjadi." Dengan lembut, Harvey meremas kulit Selena yang halus, kemudian mendekat dan bertanya, "Nona, Ara kamu nggak membutuhkannya setelah selama ini?" Di saat seperti ini, suara yang ambigu membuat orang semakin membayangkan yang aneh-aneh. Raut wajah Selena memerah. Lewat cahaya lampu yang redup dari luar, dia bisa melihat jakun seksi Harvey yang bergulir, serta setengah tulang selangka dari kerah yang sedikit terbuka. Keduanya begitu dekat hingga Selena bisa merasakan dengan jelas bentuk tubuh Harvey yang bagus, yang membuat wanita begitu tergila-gila. "Enggak," dia memalingkan wajahnya, "lepaskan aku," ujarnya. Alih-alih mencari tahu lebih lanjut, Harvey malah memeluk Selena erat-erat. Tanpa mengetahui apa yang dipikiran Harvey, jantung Selena berdegup kencang, dia tidak berani bertindak sembarangan karena takut membuatnya marah. Setelah Harvey sepakat, akhirnya dia berkata, "Diamlah, aku cuma ingin memelukmu saja." Selena kaget dengan keinginannya, tetapi juga sangat kooperatif, hanya diam saja dengan patuh. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Harvey selalu memegang ucapannya, dia tidak melakukan apapun selain memeluknya. Seseorang yang dulunya bisa memeluknya dengan bebas, sekarang harus menggunakan identitas orang lain dan efek obat-obatan untuk memeluknya. Di tengah kesunyian malam, Selena hanya bisa mendengar degup jantung Harvey yang tidak beraturan. Bahkan degup jantungnya sendiri perlahan juga menjadi semakin tak menentu. Dengan dagu yang bersandar di bahu Selena, napas Harvey yang berat bisa dirasakan dengan jelas olehnya. Setelah 3 atau 4 menit berlalu, Selena mencoba bertanya dengan hati-hati, "Apa sudah membaik?" "Mana mungkin membaik," jawab Harvey tak berdaya. Namun, dia tetap memegang ucapannya, menegakkan tubuhnya dan melepaskan Selena. Di depan kasur, Harvey membungkuk,
Maaf atas kejadian malam ini yang terjadi secara mendadak, usar Enua. Sementara itu dengan pakaian yang berantakan, Selena tidak tahu harus mengatakan apa pada saat itu. Kembalilah ke kamar dan kunci pintunya. Efek obat ini kuat sekali, takutnya aku nggak bisa mengendalikannya. Bab 832. Meski raut wajah Harvey tidak kelihatan, Selena bisa merasakan ketidaknyamanan yang dialami Harvey sekarang. Lalu kamu, ucapnya. Aku akan cari cara sendiri. Percakapan pun usai, karena tinggal lebih lama sama saja memberinya kesempatan. Sementara itu, Selena segera masuk ke kamar dan mengunci pintu, lalu memindahkan semua meja dan kursi di dalam kamar untuk menahan pintu, takut Harvey tidak mampu mengendalikan diri. Selesai melakukannya, Selena terengah-engah saking lelahnya. Kemudian, dia perlahan duduk di karpet, mengelus bagian yang tadi dicium Harvey dengan jari-jarinya. Sejujurnya, saat itu dia tidak merasakan sesuatu yang sangat spesial karena terlalu kaget. Rasanya begitu menakjubkan dicium oleh pria lain untuk pertama kali dalam hidupnya. Anehnya, saat tangan Harvey menyentuh tubuhnya, dia tidak terlalu menolak, seakan tubuhnya sudah lama terbiasa dengan sentuhannya. Gambaran dirinya dulu bersama Harvey terus terlintas dalam benaknya. Selena buru-buru menepuk wajahnya dengan air dingin dan meminum segelas besar air sebelum amarahnya mereda. Semoga malam ini Gio beruntung. Setelah itu, Selena berbaring di sisi anaknya, namun jantungnya berdegup kencang untuk waktu yang lama seperti pencuri. Di sisi lain, Harvey hanya bisa mandi dengan air dingin untuk menurunkan sedikit suhu tubuhnya, walau tindakan ini tidak efektif. Saat keluar, dia hanya memakai handuk mandi. Kemudian, dia membuka kamar Alex, mendapati Alex sedang duduk dengan gembira di tengah tumpukan barang rampasan. "Bos, kamu kenapa?" Alex merasa sangat janggal saat melihat Harvey benar-benar muncul dengan wajah aslinya tanpa memakai topeng dan tetesan air yang menetes dari rambutnya, tetapi wajahnya yang pucat memerah. "Aku diberi obat, efeknya kuat sekali." Mengingat sifatnya yang keras kepala dan sulit diatur, dia pasti akan menolaknya kalau bukan dari Selena. "Apa perlu kita juga memberi nyonya obat sehingga dia tidak tahu apa-apa saat bangun?" tanya Alex buru-buru. Namun, Harvey malah menatapnya dengan galak, "Apa hanya ini cara yang terpikirkan oleh manusia?" batinnya. "Buang jauh-jauh pemikiranmu yang nggak ada gunanya itu, minta kakakmu untuk mencari obat penenang, dan kamu, sekarang ambilkan aku es yang banyak." "Ah, baik." Harvey pun berjalan ke kamar mandi, khawatir mengganggu Selena yang berada di kamar lain. Dia merendam tubuhnya di dalam bak mandi, sementara Alex meminta orang untuk membawa seember es satu per satu. "Bos, kalau begini terus kamu bisa menjadi Coca-Cola dingin. Nggak usah banyak omong." Di dalam air, Harvey hanya diam saja. Walaupun berada di dalam suhu yang begitu dingin, tubuhnya terasa sangat panas. Itulah yang disebut dengan dua dunia yang sangat bertolak belakang. Di sisi lain, Alex melirik bagian yang tertutup jubah mandi. "Oh iya, bos, kamu pasti sudah pernah menanganinya sendiri, kan?" "Kalau tidak bisa, aku bisa mengajarimu," ujarnya. "Diam," kata Harvey mendongak seraya memejamkan matanya, sedangkan kedua tangan bertumpu di kedua sisi bak mandi. Kulit tubuhnya yang terlihat tampak lembut dan halus, jakunnya yang menonjol bergulir dengan cepat. Meliriknya sebentar saja sudah membuat Alex merasa bahwa Harvey begitu menggoda, apalagi wajah dan tubuhnya yang sangat menakjubkan. Seorang pria normal saja bisa membelok. "Tutup matamu dan pergi dari sini," ucap Harvey dengan dingin. Sembari pergi, Alex masih bergumam, "Dengan mata tertutup pun kamu tahu kalau aku sedang melihatmu. Luar biasa sekali." Sebelum pergi, dia bahkan menutup pintu untuk Harvey dengan penuh perhatian. Sementara itu, Chandra bergegas datang dengan seorang dokter yang raut wajahnya tiba-tiba berubah drastis. "Gawat, penyumbatan darahnya sudah begitu parah,
kamu harus mencari seorang wanita untuk meredakannya, jelasnya. Bab 833. Harvey Irwin dari kecerdasan yang terus-menerus runtuh di tepi kehancuran, matanya sudah merah darah, dia menahan ketidaknyamanan tubuhnya dengan berkata, tidak perlu. Bos, kamu terus bertahan dalam keadaan ini di tengah obat-obatan yang terus bekerja. Kalau tidak diredakan secepatnya, masalahnya mungkin akan menjadi lebih besar. Saranku, tetap cari seorang wanita, ini solusi yang tidak ada efek sampingnya dan paling efektif. Dengan mata merah, Harvey menatapnya lekat-lekat, bibirnya tergigit hingga berdarah, suaranya yang rendah dan serak terdengar, aku sudah bilang, nggak perlu. Berikan saja obatnya, ucapnya. Dokter menghela napas, dia bertemu dengan seseorang yang keras kepala lagi. Baiklah, kalau sampai ada efek samping, aku nggak akan peduli, selain itu, di kondisimu saat ini, pasti nggak cukup kalau cuma satu suntikan, harus dua. Harvey mengertakkan gigi, suntik saja, katanya jarum suntik perlahan menembus kulitnya, Harvey memejamkan matanya, hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Dia hampir melukainya lagi. Di sisi lain, pada saat ini di kamar lain yang menawan, kamar itu dihias dengan begitu romantis. Di keempat sisinya terdapat cermin besar yang bisa digunakan untuk melihat dari sudut manapun. Seorang wanita berbaring di kasur, tepatnya Bella, yang gagal merayu Harvey. Dia mengira sudah menangkap seekor ikan besar, tetapi ternyata itu adalah seekor paus pembunuh yang tidak biasa, iblis yang menjadikan ikan setan sebagai mainan. Segera setelah itu, Harvey yang masuk ke kamar, melihat tata letak ruangan, sementara Bella sudah tidak sabar untuk berdekatan. Harvey yang obatnya belum bekerja saat itu, menghalangi Bella untuk mendekat, kemudian bertanya, kamu memberiku obat apa? Bella yang menganggap Harvey sebagai seorang teman, mengeluarkan sebotol kecil obat tanpa curiga sedikit pun. Ini adalah ramuan rahasia. Karena takutnya kamu menolak meminumnya, jadi aku menambahkan sedikit dosis tambahan untukmu. Harvey menyeringai, benarkah? Katanya. Kemudian tatapannya tertuju pada kotak di sebelahnya, dan Bella pun segera memperkenalkan barang-barangnya. Aku punya semua jenis mainannya, pasti kamu akan puas, ujarnya. Sementara Harvey menendang beberapa mainan dengan ujung kaki, lalu mengambil beberapa tali. Bella tersenyum manis dan berkata, nggak disangka kamu yang terlihat sangat dingin di luar, ternyata suka tipe permainan seperti ini. Jangan khawatir, aku bisa menyesuaikan diri denganmu. Kalau begitu, kita mulai saja sekarang. Setan, bahkan kamu nggak memberikan kesempatan untuk mandi. Nggak usah repot-repot. Harvey pun mengambil tali dan menyuruhnya, berdiri di sini. Bella berdiri di posisi pipa baja yang ditunjuknya, sementara Harvey mengambil tali dan mulai mengikatnya. Lambat laun, Bella merasa ada yang tidak beres. Teknik mengikat orang ini seperti seorang polisi yang mengikat penjahat, terutama tangannya diikat berkali-kali, diakhiri dengan simpul mati yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Dengan tangan dan kaki terikat, jantung Bella berdegup kencang. Teknik mengikat apa ini? Tanyanya. Sambil memainkan botol obat kecil itu, Harvey menatapnya dengan dingin, kenapa? Bukannya kamu ingin bermain denganku? Takut, ujarnya. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Obat penawar. Mana mungkin ada obat penawar untuk hal semacam ini? Pria dewasa sepertimu mana mungkin nggak tahu apa itu obat penawar? Nggak ada obat penawarnya. Sembari meremas dagu wanita itu dengan kasar, Harvey langsung memasukkan semua sisa obat yang ada di dalam botol ke mulut wanita itu. Bella meronta-ronta, tetapi dia terikat dengan kuat. Tanpa mempedulikan konsekuensinya, Harvey selalu memperlakukan wanita dengan lembut. Dia sudah memberikan satu kesempatan padanya, tetapi justru wanita itulah yang berperilaku buruk dan memancingnya. Usai memberikan obat itu, dia memberi wanita itu segelas besar air. Tanpa sadar, Bella menelannya,
Noda air yang besar mengalir dari sudut mulutnya, terlihat begitu nafsu. Namun Harvey hanya meliriknya sebentar, lalu mengambil tisu basah untuk menyeka jari-jari yang tadi menyentuh dagunya. Kemudian, dia mengambil mainan apa saja yang ada di lantai dan langsung memasukkannya ke dalam mulut wanita itu. Kalau kamu suka bermain, mainlah sepuasmu, katanya. Selesai mengatakannya, dia sengaja menggantungkan tanda, "Jangan mengganggu," di pintu. Malam ini, Bella yang terikat dengan kuat lebih menderita daripada Harvey. Sambil menatap pintu dengan marah, dia menjadi dendam terhadap Harvey. Bab 834. Malam ini, Selena hampir tidak bisa tidur saking terus gelisahnya. Dia khawatir Gio akan menerobos masuk, khawatir juga dengan keadaan Gio. Saat seluruh kapal sedang berpesta, hanya Selena yang menjaga tempat yang tidak tercemar ini. Sembari duduk di lantai memeluk lututnya, dia memandangi bulan yang dingin di luar jendela dengan putus asa. Kini, bulan menjadi satu-satunya yang menemaninya. Hati Selena bergejolak mengingat setiap momen kehidupan yang menakjubkan dan konyol yang dilaluinya. Sebenarnya apa salahnya hingga harus berpisah dengan anaknya dan hidup bersembunyi dalam kegelapan setiap hari? Bahkan dia memikirkan apa yang bisa dilakukannya apabila pintu ini terbuka. Jawabannya tentu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Perbedaan kekuatan antara keduanya bagai bumi dan langit. Kalau Harvey hendak memaksa masuk, dia hanya bisa pasrah. Demi anaknya, dia tidak mungkin mencoba untuk bunuh diri, hanya bisa mengukir malam yang memalukan ini dalam jiwanya selamanya. Dia tidak akan bisa kabur. Selena hanya menginginkan kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi pada akhirnya dia malah berakhir seperti ini. Dengan demikian, dia menghabiskan malam dengan penuh kegelisahan hingga matahari terbit. Matahari yang terbit di laut tampak sangat menakjubkan. Usai berjaga sepanjang malam dan baru tidur selama setengah jam, sinar matahari yang menyinari tubuh Selena, membangunkannya dari tidurnya. Dia menutupi matanya dari paparan sinar matahari yang menyilaukan. Tak lama, tiba-tiba dia teringat akan kejadian tadi malam dan segera mengambil botol bir untuk mulai bertempur. Kursi dan meja masih berada di dekat pintu, tidak berpindah sedikit pun. Seluruh dunia sunyi senyap, tidak ada suara apapun di luar. "Ibu," panggil Luna yang bangun dari kasur dan duduk, rambutnya berantakan, terdapat satu helai rambut yang berdiri, dengan mata yang masih mengantuk, terlihat sangat lucu. "Sayang, kamu sudah bangun." "Susu, susu," ucap Luna pelan sambil mengelus perutnya. Setiap pagi dia terbiasa minum susu formula, biasanya Gio yang melakukan hal-hal ini. "Iya, susunya segera ibu buatkan," jawab Selena buru-buru. "Paman Gio." Luna turun dari kasur, mengikutinya dari belakang dengan kaki telanjang. Beberapa hari ini mereka tinggal di sebuah kamar suite. Setiap pagi, Luna akan pergi ke kamar Gio untuk bermain. Karena area aktivitas mereka hanya sebesar ini, jadi Selena membiarkannya. Entah apa yang terjadi di luar, dia takut anaknya akan melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Selena pun segera menarik anaknya, "Tunggu ibu di kamar, ibu akan mencari paman, jangan mengintip," ujarnya. Anaknya sangat nurut. Dia hanya mendengarkan perkataan ibunya tanpa bertanya mengapa. Sementara Selena menggeser perabotan yang menghalangi pintu, kemudian mengintip keluar dengan hati-hati. Kamarnya tertata sangat rapi, bahkan kasurnya mulus. Dia tidak di kamar. Selena merasa lega, mungkin dia pergi mencari wanita. Setelah merasa lega, dia kembali khawatir orang itu merencanakan sesuatu terhadapnya. Kini, tampaknya dia mengabaikan perkataan Harvey tadi malam yang diucapkannya karena efek obat. Segera setelah itu, seseorang mengetuk pintu, Selena pun membukanya dengan waspada. Dia mendapati seorang pria yang tidak dikenal berdiri di luar pintu. "Halo," dengan Nona Selena. "Saya datang untuk mengantarkan sarapan," ujar pria itu. Biasanya, Gio yang menangani hal-hal seperti ini.
Tatapan Selena terlihat jelas sangat waspada. Tenang saja Nona Selena, Kak Gio yang menyuruh saya mengantarnya. Anda bisa memanggil saya Sandy, jelas pria itu segera. Gio kenapa? Tanya Selena yang sudah tahu bahwa Gio memiliki koneksi, jadi wajar saja jika ada orang yang mengenalnya di kapal. Kak Gio, ada sedikit urusan, jawab Sandy yang tidak tahu harus menjawab apa. Terima kasih. Selena mengambil sarapan, lalu menutup pintu. Dia menduga bahwa efek obatnya masih kuat, semalam pun tidak cukup. Bab 835. Sepanjang pagi Gio tidak kembali. Luna sering menanyakannya, namun Selena selalu mencari alasan untuk mengecohnya. Setelah Gio pergi semalaman pun, Sandy selalu menutup-nutupi saat Selena bertanya. Selena menjadi agak khawatir. Sekuat apapun efek obatnya, tidak mungkin memerlukan waktu 1 atau 2 hari untuk kembali pulih, bukan? Keesokan paginya, Selena langsung menghadang Sandy saat hendak pergi. Sandy, sebenarnya Gio kenapa? Sikapnya jelas menunjukkan bahwa Selena tidak akan membiarkannya pergi tanpa penjelasan yang jelas. Sandy menghela napas dan menjawab, Kak Gio sakit. Sakit, kata Selena yang tidak pernah mengira Harvey akan sakit, padahal biasanya kesehatannya cukup bagus. Aku nggak menyembunyikannya darimu lagi deh. Efek obat malam itu terlalu kuat, dia takut hal itu akan berdampak pada kalian, jadi dia pindah kamar dan berendam di air es sepanjang malam. Kamu tahu kan perbedaan suhu yang besar antara pagi dan sore hari? Mandi dengan air dingin saja sudah cukup dingin, tapi dia masih menambahkan es, dan akhirnya. Selena kaget, dia tidak mencari wanita untuk meredakannya. Batinnya, dan apa? Dokter sudah memberitahu bahwa solusi terbaik adalah dengan mencari seorang wanita, tapi dia enggan dan memaksa dokter untuk memberinya dosis obat penenang yang berlebihan, ditambah lagi dengan kondisi yang kedinginan sepanjang malam, siapa yang bisa menahannya, toh tubuhnya juga bukan terbuat dari baja. Usai mendengarnya, perasaan Selena menjadi campur aduk. Apa sekarang dia baik-baik saja? Sejujurnya, enggak. Kemarin malam dia demam sepanjang malam. Kak Gio khawatir kalau kalian akan mencemaskannya dan akan tertular, jadi dia menyuruhku mengirimkan makanan untuk kalian. Apa aku boleh menemuinya? Tanya Selena dengan pelan seraya menggigit bibirnya. Mending jangan. Kak Gio sudah sering mengingatkan supaya Nona nggak keluar, kurang lebih tinggal 10 hari lagi. Penyakitnya nggak terlalu serius kok. Baiklah. Terima kasih. Jangan berkata begitu. Kak Gio sudah menyelamatkan nyawaku, dia sengaja memintaku untuk menjaga kalian baik-baik. Ini, sudah kewajibanku. Kalau begitu, aku pamit dulu. Setelah pintu tertutup, Selena menjadi sedikit muram. Sulit untuk diungkapkan perasaan seperti apa ini. Yang jelas, ini adalah masalah Gio, dia dan Gio bukanlah sepasang kekasih, mana mungkin dia bisa membantunya. Malam itu, menolaknya adalah hal yang wajar, sementara dia yang enggan mencari wanita untuk meredakannya adalah pilihannya sendiri. Keduanya tentu tidak saling berhutang. Akan tetapi, mengingat betapa Gio menjaganya dan anaknya dengan baik selama beberapa hari ini, serta dia yang berendam semalaman di dalam air es, Selena menjadi sedikit kepikiran. Setidaknya dia ingin tahu bagaimana keadaan Gio sekarang. Sepanjang pagi Selena terlihat lesu. Dia yang biasanya bisa membaca buku sepanjang pagi, kini selama setengah jam saja belum selesai membaca selembar. Ibu, Luna menatapnya dengan cemas, Paman di mana? Tanyanya. Sambil mengelus kepala anaknya, Selena menjawab, nggak lama lagi Paman pulang. Dia mulai menyadari ada yang tidak beres dengan perkembangan situasinya. Kalau Gio menyukainya, hubungan sederhana antara majikan dan pelayan tidak mungkin bisa dipertahankan. Begitu keadaan kota Arama menjadi stabil, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Gio. Tetapi anaknya bergantung pada orang itu lebih dari yang dibayangkan, nanti dia pasti akan sangat sedih ketika benar-benar harus berpisah. Aku kangen Paman.
Paman masih ada sedikit urusan yang harus diurus, kamu menggambar yang baik, ya. Nanti kalau Paman pulang, kita tunjukkan gambarnya. Jawab Luna mengangguk patuh. Biasanya, Selena juga akan membimbingnya dalam menggambar, tetapi hari ini dia enggan. Dia memikirkan kapan Gio akan kembali. Sesudah selesai menggambar, Luna memberikan gambar itu pada Selena. Dia menggambar matahari, awan, dan burung kecil, sementara di atas halaman rumput hijau, ada seorang pria dan wanita yang sedang menggandeng seorang anak perempuan dan laki-laki. Ini jelas sekali bahwa wanita itu adalah dirinya, sedangkan pria itu adalah Gio. Dalam gambar tersebut, ini jelas menggambarkan Gio sebagai sosok ayah. Bersambung ke bab 836. Terima kasih.